mudah-mudahan ini dari awalnya ini langkah saya berjualan lagi, mudah-mudahan dikasih kelancaran. Amin, amin, amin. Ya. Kita sendiri yang akan menilai, oh ini ya, mungkin ini dari kesalahan ini ya. Ini, gitu. Ya, kenapa ya Allah uji ini? Oh mungkin ini dari kesalahan saya ini. Ayah teteh kapan dari Bekasi ke sini? Oh, atau ada 2 tahunan lah gitu. 2 tahun. Di sana katanya udah sukses. Iya, waktu itu alhamdulillah gitu, tapi dibalik kesuksesan itu banyak godaannya, rintangannya. Oh gitu, ada aja ya. Oh gitu. Ada. Katanya ibu di sana ya di Bekasi itu udah sukses gitu dari dagang ya, dari jualan ya. Jualan nasi gitu, sop Iya. tiga, kayak Oh gitu, soto, dari gitu. kuliner ya. Terus Megang catering sekolah gitu. Banyak yang catering gitu yang pesanan. Iya. Alhamdulillah dari situ tuh. Dibalik Di balik kesuksesan ada rintangannya. Ada. Selalu ada gitu. Apa aja gitu yang datang tuh gitu. Iya, tapi ibu udah kuat lagi ya menghadapi cobaan itu ya. Karena biasanya ya Bu, ketika seseorang mau naik derajatnya ujiannya bertubi-tubi ya, tapi kita harus tetap kuat ya Bu ya, sabar dan menghadapi cobaan itu. Terus kiat-kiatnya ketika ibu udah down, udah lelah dengan cobaan yang Allah berikan, apa yang ibu lakukan? Ya kita minta dulu, terutama ya kita berdoa Masya Allah, kita minta dibukakan lagi gitu rezekinya, usaha kita pengen dibukakan, dijalanin lagi gitu, dikasih kelancaran lagi kayak yang kemarin kita udah dijalanin gitu. Minta sama Allah. Terus hikmahnya apa Bu? Gini ya Bu, ketika ibu lagi dalam keadaan jaya, dalam artian berlimpah ya, masuk uang, masuk gitu ya, disukseskan Allah. Terus di balik kesuksesan itu, apa yang ibu rasakan gitu? Apa yang ibu rasakan? Apakah kita menjauh Allah atau dekat dengan Allah ketika ada banyak rezeki? Diibaratkan gini ya Bu, biasanya sholat tepat waktu, kok sekarang jadi meleler, jadi ya di akhir-akhir atau gimana? Kalau masalah itu mah memang lah gitu, godaannya tuh berat gitu ya. Ketika dunia dikasih gitu ya. Dari situ. Terus? Tapi kita balik lagi ya, mungkin ini dikasih cobaan begini tuh kitanya kurang bagaimana bersyukur. Gitu ya. Terutama kan kita punya kewajibannya. Pada Allah itu gitu. Makanya di situ kita ambil hikmahnya. Mungkin ini kita kurang ini gitu dari segi apanya, mungkin dari segi sodakohnya kan kita terutama sekarang kita harus dibarengi dengan sodakohnya. Udah dirasakan sekarang. Iya. Makanya alhamdulillah sekarang biarpun kita kecil-kecilan tapi kita bisa berjalan. Alhamdulillah gitu. Walaupun kita istilahnya buat sekarang gitu, istilahnya buat sehari-hari kita buat menyambungin hidup ya. Gitu. Jadi ya alhamdulillah ya. Jadi di sana ya Bu ya, biasanya ya dalam artian manusia ketika ada kejayaan, biasanya yang kebiasaan kita akan menjauhi Allah, dalam artian kita sibuk sholat juga dileret-leret, terus dalam tadi kata ibu sedekahnya kayaknya dari sedekah nih. Jadi kita sendiri yang akan menilai, oh ini ya mungkin ini dari kesalahan ini ya. Gitu. Ya, kenapa ya Allah uji ini? Oh mungkin ini dari kesalahan saya ini kayak gitu. Nah, di sana nanti Allah akan memberikan hikmah dari sebuah ujian tersebut. Ibu biasanya seperti itu. Itu yang biasa dijalankan oleh setiap makhluknya ya Bu ya. Kenapa? Itu sebenarnya itu kasih sayang Allah Bu. Kalau kita dalam artian merasa kita akan jaya terus takutnya bukannya ini ya Bu, ada timbul kesombongan di hati teh. Saya mah tuh dagangnya cepet nih, payuna cepet, mungkin makanan saya enak gitu dah. Jadi Allah tuh tidak mau hambanya itu terlalu di dalam suatu kesombongan, tapi kan adanya di hati ya, adanya di hati, biasanya seperti itu. Nah nanti Allah akan uji itu berbagai macam ujian supaya hambanya itu lebih dekat lagi kepada Allah. Biasanya seperti itu ya Bu.
Makanya saya dari apa sih keterpurukan kemarin itu saya diambil hikmahnya Iya. gitu. Makanya sekarang saya minta kepada Allah, kita munajat kepada Allah, mudah-mudahan ini dari awalnya ini apa langkah saya berjualan lagi, mudah-mudahan dikasih kelancaran, Amin, amin, amin. Iya. dikasih apa sih rezeki yang barokah, Halal gitu. ya, Bu. Halal Iya, yang barokah. halal dunia akhirat gitu, buat bekal ibadah kita. Ya kita kan istilahnya apa sih, nggak bisa mengejar dunia terus, kita kan bakal kembali kepada Allah. Oh iya, betul sekali itu di sana ya, mungkin ya Bu, hikmahnya gitu ya. Dalam artian ketika seseorang itu ada batas-batasnya, jaya dan ini dunia ya Bu. Iya. Dunia itu sifatnya panah Bu, tidak akan selamanya kita di dalam. Makanya kita lagi dikasih sama Allah, dikasih jalan, dikasih lancar. Kita tuh harus bisa mengontrol diri gitu. Nah, itu betul Harus bisa sekali, mengontrol terus. Ya, Dari poinnya itu. Terus dari apa sih kelancaran usaha itu kita harus bisa apa ini biar kita semakin apa usahanya semakin maju, Iya. semakin berkah rezekinya, kita tuh harus apa. Nah sekarang kita harus, makanya di balik ini tuh kita harus ngambil hikmahnya tuh, harus dibarengin dengan pertama kita harus dibarengin dan ibadahnya, sodakohnya jangan lupa gitu. terus Apalagi kita kalau masih apa sih punya orang tua, kita harus ya sering-sering silaturahimnya gitu. Kita kan apa mencari keberkahannya ya, semua betul keluarga sekali. kita semua. Karena mungkin gini ya Bu ya, dari sebuah kesuksesan kadang-kadang kita sudah lupa dengan orang tua ya, Iya, sudah lupa iya, dengan kebanyakan. sedekah, sudah lupa dengan ibadah, padahal itu semuanya hanya titipan dan hanya ujian. Ketika kamu lulus, kata Allah, diuji sama Allah, lulus, kamu berbuat baik ke orang tua, kamu ya bersedekah, sholatnya dijaga, kesombongannya itu intinya mau tidak mau di hati ada merasa saya punya penghasilan sekian, sombong. Nah itu ya guys, tadi cerita dari seorang ibu ya, itu ibu rumah tangga dan dia sudah berjualan katanya di daerah Bekasi dan dia mencapai puncak kesuksesan, tetapi di dalam kesuksesan itu tentu ada rintangannya dan tentu ada cobaannya. Nah mungkin kita sebagai makhluk Allah atau manusia tentunya tidak selamanya ya kita akan menemukan satu kejayaan dan tidak selamanya kita akan menuju suatu kebangkrutan atau yang tidak enak sekali ya. Itu sama-sama dua-duanya ujian. Ketika kita jaya, apakah kita mau bersyukur dan mau bersabar ketika kita diuji dengan ketiadaan lagi atau diambil lagi tentang kesuksesan tersebut. Jadi dua-duanya mungkin ada hikmah di balik sebuah ujian tersebut. Kita pasti akan mengambil hikmahnya. Nah, makanya kita sebagai manusia tidak luput dari suatu kesalahan dan tidak luput juga dari suatu kebenaran. Karena dua-duanya ada sisi yang harus kita lakukan di dunia ini. Tetap bersyukur dan bersabar, bertawakal kepada Allah dan tawadu tentunya itu kuncinya. Kalau kita sombong ketika ada dititipi rezeki, mungkin suatu saat rezeki itu akan Allah ambil lagi karena kitanya yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika kita tetap tawadu, insya Allah itu akan menemukan keberhasilan kembali. Sekian dulu ya sahabat-sahabatku semuanya. Jangan lupa like, subscribe, komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.